Halo guys, bertemu lagi dengan saya sendiri, Nadia. Saya dari kelas manajemen B. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Kalian pasti penasaran apa itu integrasi nasional. Maka dari itu, tonton video saya sampai akhir supaya kalian paham apa itu integrasi. Dan di video ini saya akan menyelipkan beberapa pemahaman yang sekilas benar ternyata salah. Maka simak baik-baik video saya sampai tamat. Poin 1, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat yang dimana menjadi satu kesatuan bangsa. Artinya, Indonesia yang beragam ini tidak dihilangkan dalam perbedaannya, namun disatukan dalam kebersamaan. Kita ambil contoh sederhana di dalam kelas. Ditahu kita kalau di dalam satu kelas itu kita tidak sama, pasti berbeda-beda. Ada yang dari Bugis, Jawa, Makassar, Toraja dan sebagainya. Mereka tetap berbeda, tapi mereka kerja kelompok bersama. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya yang lebih terlihat kebersamaannya itu ketika kita bersama dengan orang yang berbeda dari kita. Kalau kita sama dengan dia, kayak misalnya saya ini Bugis, dia pun Bugis, kayak terlihat be aja maki, karena sudah saling kenal maki toh, kayak dia sama aja sama saya, asal sama aja toh, saya Bugis dia juga Bugis. Tapi coba deh kalian rasakan bagaimana dengan mengenal lingkungan baru, bagaimana dengan bergaul yang berbeda dari kita. Pasti itu lebih seru lagi. Kenapa saya bilang seru? Justru yang di situ bisa dilihat bahwasanya kebersamaan itu paling penting dan paling kayak gimana? Pokoknya tuh lebih seru lagi tuh kalau kita bergaul sama yang berbeda dari kita. Lebih seru dan lebih terikat sekali daripada itu yang sama-sama dengan kita itu kayak aja Meki. Coba deh rasakan gimana rasanya. Kalau memang ada yang merasa kayak gimana begitu ya, kayak tidak mau bergaul sama yang berbeda. Nah itu tuh orang kayak bisa dibilang orang egois begitu ya. Lebih ke intinya tidak mau berkembang, tidak mau dia tanamkan dirinya untuk maju. Mau begitu terus. Sampai kapan teman-teman begitu terus Ki? Apalagi di era sekarang, di tren-tren sekarang itu luas, dunia ini luas. Media sosial di mana-mana ada. Jadi, manfaatkan itu media sosial tak untuk bergaul dengan yang berbeda dari kita. Di situ bisa dilihat bahwasanya kebersamaan itu lebih penting dan lebih diutamakan dari segala-galanya. Dan integrasi nasional bukan menyamakan tapi menghargai perbedaannya. Poin kedua yaitu mozaik. Indonesia ini seperti mozaik yang dimana setiap potongan kecil mempunyai warna dan bentuk yang berbeda-beda. Kalau satu bagian hilang, maka gambar pun jadi tidak utuh. Maka dari itu, kebersamaan adalah harta yang paling berharga dan paling utama. Kenapa saya bilang harta yang paling berharga? Kalau misalnya kita gak tanamkan kebersamaan, gak akan maju nih dunia, tidak akan terlihat. Paling-paling begitu terus toh tidak berkembang. Tapi coba deh kalian kembangkan diri kalian bergaul dengan orang yang berbeda dari kita, pasti rasanya itu berbeda juga. Dan itu pasti juga dunia ini semakin hari semakin berkembang. Tapi coba deh kalian hanya berkembang di satu titik, hanya di posisi itu terus, tidak ada itu perkembangan. Karena kita gak mau ngerasain lingkungan yang baru, mau begitu terus. Guys, jangan ya. Apalagi di era sekarang ini, saya kasih tahu, di era sekarang itu kita nggak kayak dulu. Dulu itu di jalan pakai ketemu toh, baru pokok saling sapa-sapai, saling mengenal. Sekarang itu bukan lagi di jalan pakai baru ketemu sapa-sapa, bisa juga lewat media sosial dan lain-lain. Apalagi di era sekarang itu tren semua guys. Bisa saling mengenal satu sama lain, bisa mengenal yang saling berbeda dari kita, gitu teman-teman. Jadi ingat, kebersamaan itu adalah harta paling penting, oke? Terus, kenapa masih ada yang bilang bahwasannya integrasi nasional adalah tugas pemerintah? Oh, salah besar guys, salah itu. Justru integrasi nasional adalah tugas
tugas dan tanggung jawab semua warga negara. Tidak ada itu dibilang, ini hanya tugas pemerintah. Tidak ada itu tercantum seperti itu. Di mana kita dapat guys? Tidak ada. Kita sama-sama berjuang, sama-sama memegang tanggung jawab gitu. Poin ketiga, beberapa faktor yang membuat integrasi menjadi kuat, yaitu rasa cinta tanah air, bahasa Indonesia sebagai pemersatu, Pancasila sebagai dasar negara, dan toleransi antar masyarakat. Di sini kita ambil contoh sederhana, contoh di satu kampung. Contoh di satu kampung ini mereka lagi mengadakan acara 17 Agustus. Dan di 17 Agustus ini mereka tidak memandang mereka dari mana, asal mana, siapa mereka, tidak memandang seperti itu. Yang dalam artian tuh kita tuh saling mendukung walaupun berbeda gitu. Poin keempat, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional bisa terganggu karena konflik antar suku agama, hoaks di media sosial, fanatisme berlebihan, sikap toleransi. Yang dimana tuh contohnya misalnya nih ada berita hoaks di media sosial. Terus itu yang satu kampung ini yang memicu salah paham antar warga. Itu contoh sederhananya. Terus kalau selama tidak ada konflik besar, berarti integrasi sudah aman. Oh, tidak selalu guys, tidak. Justru ancaman yang kecil dibiarkan maka berdampak lebih besar. Lah, gimana kalau media sosial ini hanya membawa dampak negatif bagi integrasi nasional? Oh, tidak selalu guys. Justru di media sosial ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Di sisi buruknya ketika kamu menggunakannya dengan cara yang tidak baik. Kalau kamu menggunakan dengan cara baik, yakin dan pasti bisa menjadi pemersatu jika digunakan dengan baik. Dan ini yang terakhir, jadi integrasi nasional itu seperti mozaik besar, berbeda tapi indah ketika bersatu. Dan ingat, tidak semua pernyataan yang terdengar benar itu benar. Kadang kita perlu berpikir lebih dalam, lebih kritis, lebih bijak lagi, supaya ditauki bahwasannya integrasi nasional itu bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas kita semua, tanggung jawab kita semua. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Thank you.